Jadi gini, pas hari itu tanggal 23 September, kebetulan saya memang pas ulang tahun. Terus ada temen yang ngirim video tentang statement salah satu tokoh di TV lokal yang diposting di YouTube terkait mobil dinas bupati dan wakil bupati. Nah, karena saya menganggap ini juga hal yang menarik untuk diluruskan, saya waktu itu mengkontak ke salah satu sahabat saya yang juga sesama pengusaha media. Saya nanya ke beliau, "Bang, ini ada berita nih di video." "Oh iya bro, itu pemretnya sih ini." Kebetulan pemret juga sahabat saya juga. Ini kita kontak-kontakan dengan pemretnya. Saya merasa perlu ada hal yang diluruskan, terutama terkait hak jawab dari pihak pemerintah daerah, supaya pemerintah ini bisa berkembang lebih objektif, lebih jernih. Kita sepakat untuk memberikan hak jawab. Cuma mungkin pihak pemerintah daerahnya juga lambat memberikan hak jawab, sehingga akhirnya saya berinisiatif membuat video di akun channel YouTube saya, yang intinya adalah bahwa pesan utamanya supaya semua pihak saling menahan diri, para tokoh juga tidak menimbulkan kegaduhan. Mari sama-sama berbagi peran, bersinergi untuk membangun Kerawang. Kalaupun belum bisa bersinergi, paling tidak bisa saling menghargai lah. Nah, saya kira itu. Jadi saya merasa terpanggil untuk meluruskan permasalahan mobil dinas dan rumah dinas ini, sehingga isu ini tidak menjadi kontraproduktif di kabupaten yang kita cintai. Kalau pesan utama dari video di channel YouTube saya itu yang terkait mobil dinas dan rumah dinas, intinya kan begini, bahwa pengadaan mobil dinas itu memang sudah dianggarkan minimal 1 tahun sebelumnya melalui mekanisme TAPD yang diketuai oleh Pasekda. Dan itu juga prosesnya ke penyusunan APBD kan melalui badan anggaran di legislatif. Itu terjadi 1 tahun sebelumnya, sebelum Teselika dan Haji Aep terpilih dan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati. Artinya begini loh, pengadaan mobil dinas itu siapapun bupati terpilihnya, mau A, B, C, D, memang sudah direncanakan, dianggarkan di tahun sebelumnya. Itu poin yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua juga, selain memang tidak ada aturan yang dilanggar, juga saya lihat mobil dinasnya ini memang di bawah spesifikasi yang distandarkan. Jadi kalau bupati dan wakil bupati itu kan standarnya 3.200 cc-an lah ya. Sementara yang dibeli itu hanya 2.500 cc. Dan terus kemudian juga standarnya bupati dan wakil bupati itu masing-masing diberikan 2 mobil dinas. Tapi mereka hanya bersedia diberikan 1 mobil dinas. Terus kan orang berpikir, kan lagi musim pandemi dan segala macam. Justru kita berpikir positif aja bahwa keberadaan mobil dinas itu sangat membantu kinerja bupati dan wakil bupati. Toh anggaran buat pandemi, bantuan ekonomi segala macam sudah dialokasikan dengan baik gitu kan. Justru ini mobil dinas ini saya pikir juga menunjang kinerja beliau-beliau. Saya melihat sendiri kan bagaimana bupati dan wakil bupati membagikan bantuan ekonomi kepada masyarakat dengan menggunakan mobil tersebut gitu kan. Akhirnya juga COVID menurun dengan drastis dari level yang sangat mengkhawatirkan. Kabupaten-kabupaten lain bahkan ada yang masyarakatnya itu di tenda-tenda di rumah sakit, sampai nggak kebagian, sampai di mobil, di infusnya. Kita kan tidak terjadi, saking memang kinerja pasangan bupati ini fokus untuk menangani COVID. Terus juga sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan karena banyak klaster industri di Kerawang. Kemudian juga pendistribusian vaksin ke seluruh daerah, sehingga akhirnya vaksinasi di Kerawang menjadi satu yang tertinggi di Jawa Barat. Itu juga salah satu bukti bahwa memang mobil ini juga mensupport kinerja bupati dan wakil bupati. Saya pikir hanya sekedar itu sih pesan daripada
konten saya tentang mobil dinas di YouTube saya. Terus juga terkait rumah dinas, saya hanya ingin meluruskan saja karena saya kan juga ada hubungan komunikasi dengan Pak Wakil Bupati ya. Terkait tudingan seseorang yang mengatakan bahwa Wakil Bupati tidak mau mengisi rumah dinas. Bahkan ada tudingan yang mengatakan Wakil Bupati itu menggunakan alokasi anggaran rumah dinas untuk rumah pribadi. Ini yang diluruskan. Listrik, katanya kan makan minum, perawatan gedung, bangunan rumah dinas itu digeserkan ke rumah pribadi Bapak Haji Aep. Nah, ini kan harus diluruskan bahwa tudingan itu harusnya dikonfirmasi ke dinas terkait atau misalnya ke sekretariat daerah, ke bagian umum, bagian perlengkapan, apakah benar. Jangan sampai asal menuding sehingga menimbulkan kerancuan komunikasi bahkan informasi yang menyesatkan. Saya kira 2 poin itu sih. Saya berharap memang kegaduhan ini tidak beredar terlalu lama sehingga menimbulkan penafsiran yang salah dan menyesatkan. Itu. Ya, memang sempat sih saya juga baca ya di beberapa medsos, akun Facebook gitu ya, ataupun yang lainnya. Seakan-akan wah Kang Ais tiba-tiba muncul ngomongin mobil dinas dan rumah dinas udah kayak humas swasta gitu kan, juru bicara bupati kalau bupati. Ya saya sih menanggapinya ringan aja karena saya pikir sebagai orang Kerawang saya juga punya hak berpendapat kan, sebagai warga negara Indonesia saya juga punya hak untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pendapat saya. Boleh-boleh aja dan mereka pun menanggapinya ya sah-sah aja, mau ngomong humas kayak humas swasta ya boleh-boleh aja dan saya alhamdulillah tidak tersinggung. Itu mah bagian dari risiko. Toh yang berpendapat negatif juga teman saya gitu kan. Berpendapat saya meluruskan menurut pendapat saya, itu juga pendapat saya tidak menyalahkan pendapat orang lain gitu kan. Nah, saya kira itu hal-hal yang biasa dalam dinamika kehidupan berinteraksi. Yang penting kan kita sama-sama dewasa. Perbedaan pendapat itu kan bukan berarti permusuhan. Itu kan perdebatan juga bukan berarti menjadi perenggangan silaturahmi. Kita kan dinamis, apalagi Kerawang makan sempit. Hari ini kita kata orang berantem, nanti sore ngopi bareng kan begitu ya. Hari ini saling serang dianggapnya, besok-besoknya jadi besanan kan begitu ya. Itu hal yang biasa. Apalagi sesama yang dianggap figur, saya berharap ya jangan baperan lah, jangan mudah memprovokasi ataupun beda pendapat jadi musuh-musuhan. Kalau anak kecil mah boleh lah kayak gitu. Jadi saya pikir hal yang biasa, sah-sah aja ya. Saya nggak menyalahkan orang yang menuding saya sebagai humas swasta segala macam, nggak apa-apa. Nah iya, jadi pada hari yang sama juga sore-sore itu tanggal 23 September beberapa teman saya di media nasional ngirim screenshot. Ini kok foto dirimu muncul nih ngomongin wartawan oteng-oteng gitu kan. Jadi sebetulnya begini, itu adalah video saya terkait rumah dinas dan mobil dinas diposting oleh teman saya Kang Karmabidu, Kang Yayan dan kawan-kawan, termasuk sama saya sendiri. Termasuk ya saya posting di akun channel YouTube saya. Tapi mungkin di saat yang sama ada seseorang yang memposting dengan caption yang lain gitu kan, yang dianggap menyudutkan profesi wartawan. Nah, jadi kalau selintas seakan-akan foto saya itu yang menyatakan hal tersebut. Tapi ya nggak apa-apa, itu mah risiko. Tapi saya malah senang jadi lebih populer nanti foto saya kan. Channel YouTube saya juga jadi lebih banyak nih yang ininya, yang nge-follow-nya gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya juga jawab ke mereka, itu perkara yang lain. Memang ada sih di hari itu adik kita juga yang menyatakan hal tersebut. Jadi saya pikir itu perkara yang berbeda gitu. Di pro kontra hal yang biasa. Tapi memang biarkan perkara itu ajib dengan kasusnya sendiri, dengan urusannya sendiri. Urusan rumah dinas ya rumah dinas, mobil dinas. Jadi jangan dicampur aduk, digoreng-goreng terus, akhirnya malah nggak nyaman ke banyak pihak gitu ya.
Saya kira itu sudah saya klarifikasi bahwa itu perkara yang berbeda terkait status Kang Momo yang menyatakan seakan-akan wartawan oteng-oteng. Saya juga nggak ngerti kronologisnya seperti apa, tapi itu kan perkara yang berbeda ya. Saya kira itu juga perlu diluruskan. Ya kalau saya ditanya terkait istilah wartawan oteng-oteng, ya kita lihat ya di Kamus Bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya gitu kan. Jadi yang dituju itu siapa juga kayaknya nggak jelas gitu kan. Nah, terus juga yang tersinggung siapa juga kan, tergantung subjektivitasnya masing-masing gitu. Tapi ginilah teman-teman, saya itu kan sejak tahun 99-2000-an bersama Kang Dadang Sonjaya tuh, Mang Dason lah ya, salah satu senior. Kita tuh dulu dengan undang-undang pers yang nomor 40 itu kan dulu seakan-akan dibuka tuh kebebasan berpendapat, kebebasan media, jurnalis gitu kan. Kita sempat awal tuh membuat media tabloid, waktu itu namanya Trik gitu. Itu saya, Mang Dadang Sonjaya, itu lahirnya majalah tabloid Trik itu dari meja kerja saya, dari komputer saya. Waktu itu Mang Dason masih pakai mesin ketik tuh. Mang Dason terus wartawannya senior kita tuh Wandi Siroj, ada Kang Asep Agustian juga dulu wartawan, Kang Yayan Sofian, ada Mang Komeng, Komar Kosasi, Isnianto, banyak lah alumni-alumni Jembatan Layang melalui media yang kita buat waktu itu, berapa puluh tahun yang lalu lah, namanya Trik. Nah, saya dulu sempat ingat sih, sempat ada bahasa, mana ulah jadi wartawan oteng-oteng gitu. Nah, mungkin yang ditafsirkan menurut pendapat saya pribadi yang subjektif ya, yang dimaksud mungkin dalam persepsi saya adalah oteng-oteng itu, wartawan oteng-oteng itu wartawan yang tidak punya media, wartawan yang tidak bisa nulis berita dan sebagainya lah gitu. Karena kan waktu itu zaman kebebasan baru dibuka tuh, kasarnya orang yang nggak bisa ngetik berita aja, yang penting bisa nyetak kartu wartawan, seakan-akan merasa jadi wartawan gitu. Berbeda dengan sekarang kan sudah ada sertifikasi segala macam, sehingga bisa terseleksi secara profesional gitu. Jadi kalau saya ditanya tentang wartawan oteng-oteng, memang itu saya menjawabnya. Mungkin itu pendapat saya pribadi aja, karena dulu di zaman dibuka kebebasan pers, zaman sama saya membuat tabloid Trik, sempat saya mendengar istilah itu. Tapi kesininya ketika saya tahun 2012 dengan teman-teman bikin majalah Fakta, dengan teman-teman bikin koran Fakta Karawang, Fakta Jabar, istilah itu sudah nggak saya dengar lagi. Jadi waktu itu saya dengan Kang Jenal Mustafa, Kang Ocim dan kawan-kawan, Soleh dan kawan-kawan bikin media cetak. Saya pikir waktu itu bukan ini ya, mungkin sejarah mencatat Fakta Karawang itulah koran pertama yang punyanya dan pengelolanya ya Barudak Karawang asli gitu. Minimal kita bisa menjadi trendsetter lah waktu itu, orang-orang Karawang bisa mencetak koran harian gitu. Saya pikir itu pendapat saya terkait wartawan oteng-oteng, tapi ini bukan pendapat seorang ahli ya, ini pendapat subjektif saya aja dari pengalaman yang saya dengar tahun 99-an dari seorang senior media, Mang Dadang Sonjaya. Kalau saya diminta pendapat terkait laporan polisi yang di medsos statusnya Kang Momo itu, saya justru memberikan apresiasi ya. Jadi perkara-perkara ini di negara hukum ya memang ketika sudah disampaikan ke mekanisme hukum, laporan polisi ya kita harus menghargai mekanisme hukum itu gitu. Daripada menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif ya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, aparat penegak hukum. Perkara kemudian prosesnya seperti apa, bagaimana, itu kita harus percayakan penuh kepada aparat penegak hukum. Saya juga tidak akan ikut campur ya, karena memang bukan urusan saya juga. Tapi setidaknya beginilah, Karawang ini kan kota yang kecil ya. Jangan sampai istilah kata bijak itu, jangan menutup pintu terlalu keras jika ingin melalui pintu yang sama. Artinya bisa saja hari ini kita berbeda pendapat, seakan-akan berseberangan, bisa jadi besok lusa kita ngopi bareng. Jadi perbedaan pendapat dan proses hukum ini jangan sampai menimbulkan perpecahan silaturahmi di
melebarnya kemana-mana. Terus saya juga mungkin menyampaikan pesan ke teman-teman, jangan sampai menimbulkan masalah baru nih kan. Ini udah jelas nih dianggapnya menyudutkan profesi kita sebagai wartawan, tapi kita juga sebagai wartawan, teman-teman, jangan lagi menimbulkan masalah baru misalnya dengan membuat statement-statement, status, komentar yang menyerang balik dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah baru di kemudian hari kan. Saya berharap semua pihak bisa menjaga diri, menahan diri, serahkan kepada pihak yang berwenang. Kita yakin, saya sangat percaya para penegak hukum kita masih punya idealisme, masih punya hati nurani, masih punya objektivitas untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional. Saya kira itu sih. Jadi perkara ini kalau sudah diserahkan ke aparat hukum, ya sudah, kita sama-sama percayakan kepada aturan hukum yang memang kita sepakati di negara hukum ini. Saya kira itu saja, sahabat-sahabat semua. Video ini memang motivasinya untuk bisa menjernihkan suasana, terutama juga saya tidak mau gara-gara video yang sebelumnya dipolitisir kemana-mana. Tapi paling tidak saya juga berharap kita semua bisa mengambil hikmah kebaikan dari kejadian yang terjadi sebelumnya. Tuh, demikian. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.